Oke, yes. Hari ini kita kedatangan pemain terbaik baseball tahun berapa? 2021 2021 mungkin ya. Musim kompetisi aja, musim kompetisinya musim kompetisi tahun berapa? 2017 Turnamen tanya? turnamen. Single, jadi single turnamen. Di sebelah kiri saya ini namanya, oke, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Malikul Zaidan Arhaburazak. Kurang jelas. Malikul Zaidan Arhaburazak. Malikul Zaidan Arhaburazak. Zaidan Arhaburazak. Arhaburazak. Arhabur Razak. Rojak. Nah, ini ya. Ini dia panggilannya Mike. Mike. Mike ini adalah pemain baseball tingkat nasional yang kebetulan kemarin dapat piala terbaik musim kompetisi 2021 ya. Oke, sip. Bisa cerita sedikit apa itu baseball? Apa itu baseball? Olahraga apa? Bedanya sama main bola apa? Baseball yang gerakan pakai tongkat kayak kasti. Oh, kasti. Mungkin kalau dulu mah saya ya main kasti, main boy-boyan mungkin ya. Main boy-boyan. Jadi pakai bola tenis kalau dulu mah saya. Sekarang baseball. Baseball itu, baseball. Baseball tuh Bola. Baseball. Nah, sekarang gini. pemain baseball itu terdiri dari berapa orang? 9 9 orang. Posisinya apa aja? pitcher. Apa? Pitcher Pitcher. Pitcher itu apa? Tugasnya apa? yang lempar. Melempar bola. Oh, melempar bola yang di tengah berarti ya, dia posisinya ya. Kedua, catcher itu yang menangkap. Menangkap. Oke, ketiga, First base. first Jaga base 1. first base. Penjaga 1 sampai Second base. second base, terus third base dan selanjutnya sampai Yang 7 belakang. mungkin ya. 9. 9. Yang 2 pitcher. Shortstop, left field, center field, right field. Oke. Jadi teman-teman mungkin kita belum terlalu populer atau belum terlalu tahu apa itu permainan baseball karena mungkin olahraga ini adalah olahraga yang boleh bisa dibilang masih eksklusif ya di Indonesia ya. Beda dengan sepak bola atau badminton. Ini merakyat. Belum merakyat karena secara finansial juga masih ini ya, masih apa? Belum merakyat. Jadi biasa lagi mahal kene. Kaos tangan nggak bisa boleh pakai kaos tangan motor ya. Nggak bisa ya. Harganya lumayan itu ya. Harganya lumayan. Tongkatnya juga lumayan. Dulu ayah kalau misalnya tawurannya pakai ada. Jika sama tujuhnya tawuran ada membawa tongkat baseball. Jadi selain untuk menghalau bola juga ya bisa digunakan ke situ ya. Salah satu fungsi. Kenyawaan bagaimana tuh kan gelut. Oke, selanjutnya Malik ini dari kapan main baseball? Dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun ya. Latihannya di mana? Di saya. Dulu saya main, aku ikut diajaki sama Junior-juniornya. Empat tangkep misalnya. Jadi kenal Mike itu kenal baseball itu dari ayah. Bentar ya. online itu kenal. Oke, kita kembali lagi ya. Barusan ada Iklan. Nah itu, jadi Malik ini awal mulanya kenal dan mengetahui olahraga baseball itu dari sang ayah ya. Sang ayah dulu Main. Dia juga pemain. Iya. Dia juga pemain. Kalau sekarang coach. Ini mau wasit. Oh sekarang jadi wasitnya ya, wasitnya. Jadi dari umur 4 tahun
dikenalkan oleh sang ayah, diajak berlatih di Lodaya sampai sama junior-juniornya lah. Sampai. Ajak lempar tangkap jauh gitu. Oh. Bukan main-main doang lah. main aja dulu Kayak main bola mah tata jangan lah. Cuma dulu, jadi main lempar-lempar dulu. Itu umur 4 tahun. Tapi udah masuk regular praktis belum ya? Belum masuk tim atau regular berlatih belum. Oke. Setelah itu umur berapa lagi? Pertama kali ikut kompetisi umur berapa? Umur 9 ya. 9 tahun itu berarti SD kan? 4. Jadi umur 9 tahun Mike ini baru mengikuti pertama mengikuti pertandingan baseball itu di usia 9 tahun atau di kelas 4 SD ya. Dari umur 4 tahun. Jadi tidak instan juga ya. Tidak instan juga. Jadi penuh proses dan disiplin yang lumayan ya. Oke, guys, selanjutnya kita akan cari tahu apa aja aktivitas seorang atlet seperti Mike ini yang pada akhirnya mendapatkan piala terbaik tingkat nasional. Oke, hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pemain itu pertamanya awal-awalnya Latihan. Latihan. Itu latihan. Jadi kalau misalnya main bola nih ya, kalau misalnya saya perhatiin skill atau misalnya ability gitu ya, itu ada dribble gitu kan, terus ada run gitu kan, terus ada apa maksudnya tuh passing dan sebagainya ya, istilah-istilah dalam sepak bola. Nah, kalau di baseball itu apa aja sih istilah-istilah yang seharusnya seorang pemain itu harus yang seharusnya pemain itu dimiliki oleh seorang pemain? Pitcher sama 8 yang lainnya beda. Pitcher apa? Yang lempar. Oh, Kalau pitcher stamina, pitcher itu stamina. mental, Mental. Terus akurasi. ya. Nah, jadi kayak misalnya lempar ke situ harus tepat ya, harus tepat, ketepatan akurasi. Powernya. Itu pitcher. Iya. Itu pitcher. Kalau 8 yang lainnya power juga ada, speed, agility itu jadi Iya. kekuatan ya, kekuatan itu. Kalau misalnya agility mah dia main bola mah jadi body balance sebenarnya. Lincahnya, kelincahan, nah, kelincahan. Ya, kegesitan. Sip. Sudah berapa turnamen yang pernah di katanya kan pernah ke luar negeri berapa kali tuh? Ya, Alhamdulillah ya, udah pernah bermain di luar negeri ya, selain di Indonesia juga, tingkat nasional juga. Berapa negara yang pernah diikuti? Berapa pertandingan yang pernah diikuti di luar Indonesia? Singapura 4 kali. Singapura 4 kali guys. Oke. Terus Taiwan 1 kali. Udah, Taiwan sama Singapura. Nah, di Singapura ini 4 kali. Yang pertama diikuti juara berapa? Belum. Terus masih sulit lah Indonesia sebenarnya. Sulit. Kecuali sama Asia Tenggara kan. Asia Tenggara bisa bersaing lah sama Asia Tenggara. Kalau Asia sulit Indonesia, masih sulit kalau di Asia ya, tapi kalau Asia Tenggara mungkin bisa bersaing. masih bisa bersaing ya. Jadi bersaing. Ini 4 kali main di Singapura. Ya. 4 kali permain. Nah, ini ada ininya enggak? Maksudnya masalah teknis kan, maksudnya itu pembiayaan. Itu ditanggung oleh sponsor sih. Sendiri sih. Masih sendiri. Sekarang udah dapat sponsorship belum? Sudah punya endorsement belum? Atuh, Bapak ngerilis atuh. Di mana gitu, Yuna gitu kan ya. Itu Bapak ada. Tulis dulu baru nanti tulis dulu di videonya. Oke. Nanti ada endorsement yang masuk. Oke, godnya topi wawanya. Oke.
kemarin kan dapat juara terbaik pemain terbaik tingkat nasional. Itu kesan-kesannya gimana? Menyenangkan ya, senang banget ya. Jadi kalau misalnya pemain itu kalau aku bilang sih sudah pada taraf populer ya. Banyak udah populer soalnya udah masuk catatan bahwa pemain terbaik tahun 2021 itu adalah Malik. Nah, itu kan ya. Oke. Harapan Malik untuk olahraga ini kedepannya dan bagi para peminat yang ingin memulai menggeluti olahraga ini seperti apa? Pasti ada di sosial media dan misalnya baseball softball kan tinggal DM aja di Instagram. Oke, kalau misalnya teman-teman berminat dan tertarik untuk menggeluti olahraga baseball, mungkin teman-teman bisa ikutin medsosnya. Alamatnya adalah Pakpop ID. Pakpop ID. Pak Pakpop ID. Bentar, kan seluruh Indonesia ya. Pakpop ID. Pakpop ID. itu F P biasa. Pakpop ID terus Ntar ada di story highlightnya. story highlightnya nanti juga bakal banyak postingan-postingan atau berita-berita terkait Klub-klub di Indonesia. klub-klub di Indonesia dan berita-berita yang terkait dengan baseball ini. Tapi secara pribadi nih, apa yang harus dimulai untuk seorang pemain dalam menggeluti olahraga baseball ini? Ini dia. Ya kayak ibu dah. Siap. Andiong, wah ini mah diri ya. Ini mau pulang ya beda. Iya, si Sarah ada di letik Siap, ayo. Ya mangga Serena. Ini jalan. Itu saha dua bawa motor teh boncengan saurang. Nah, kita mau pulang ya beda mah. Nomornya. Saya nomor ya. Nah ini berita bagusnya juga nih. Jadi Malik ini adalah kebetulan saudara saya juga gitu. Saudara juga ini. Jadi Ada Mike ke sana namanya Sudah tadi. Oh, ini bawa saudara juga. Jadi ibu saya. Jadi saudara lah ya, saudara dekat lah ya sama Mbak ini. Jadi saya juga ikut berbangga hati menerima berita mendengar kalau Mike ini mendapatkan piala pemain terbaik setingkat nasional. Nah itu kembali lagi Mike. Jadi untuk para awal untuk di karir awal seseorang yang ingin memulai menggeluti olahraga baseball ini apa aja yang harus dilakukan? Niat ya. Oke, niat yang kuat ya, motivasi ya, motivasi. ya maksudnya Percuma mau niatnya kosong. Itu betul, guys ya. Nggak ada motivasi yang bagus itu percuma. Sekarang kan orang tua ada yang ambisi gitu ya. Oh, jadi ambisi orang tua aja, tapi anaknya nggak mau gitu. Iya. Oh ya itu pertama, jadi harus punya motivasi sendiri dari orang yang mau yang ingin menggeluti bidang olahraga baseball ini. Yang kedua, latihan yang rajin. Ini masalah makan nih, masalah makan. Terus membagi waktu antara formal ini kan masuknya kalau olahraga baseball itu di luar ya maksudnya ekstra kokulikuler ya. Iya. Nah itu membagi waktu antara pendidikan formal dan ekstrakurikuler itu seperti apa? Cukup repot atau nggak masalah? Nggak masalah sih kan nggak bentrok juga waktunya. Nggak bentrok juga, jadi bisa. Sekolah pagi, pulang sore. Oh iya benar. Sorenya langsung latihan. Nah itu jadi jangan khawatir guys kalau misalnya mau menggeluti olahraga baseball ini, walaupun kita punya motivasi untuk menjadi pemain nasional atau pemain profesional, karena
walaupun olahraga ini adalah olahraga ekstrakurikuler, Mike ini merasa atau Mike ini tidak terganggu sekolah formalnya walaupun prestasinya sudah membanggakan. Kadang guys. klub-klubnya juga menyesuaikan juga. Ah, Kalau setiap hari sekolah latihannya pilih di sore libur. Jadi oh fleksibel ya, Iya. fleksibel ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi dari si para pemain itu sendiri ya. Sip. Bisa latihan malam. Bisa latihan malam juga. Bisa latihan malam juga, itu juga faktor yang sangat menguntungkan ya. Biasanya itu mah tambahan latihan malam. Oh iya, Kalau klub tambahan. jarang latihan malam. Oh gitu ya. Oke, sip. Apa lagi ya? Semuanya udah ya. Main bola nanti kalau misalnya untuk lebih lengkapnya lagi bisa di Harapan untuk dunia baseball. Nah, harapan, ekspektasi Mike ini, Keinginan diri sendiri untuk dunia Nah, baseball sendiri. keinginan diri sendiri, pencapaian apa yang ingin diraih oleh Mike selama Mike menjadi seorang atlet profesional, Pengen terus aja gitu sampai profesional. sampai dapat uang, Ya, sampai sampai bisa menghidupi, sampai jadi selebriti baseball juga. Ya. Jadi pemain profesional Jepang. Jadi pemain. Oh ya, katanya terakhir ngobrol-ngobrol nih. Keinginan terbesarnya adalah keluar ke sekolah ke luar negeri, guys. Jadi ada beberapa seniornya yang udah berangkat ke Amerika, tapi masih modal sendiri. Di sana juga dia menempuh maksudnya sekolah formalnya Di Jepang tadi. Jepang. Jepang. Oh Jepang, Amerika belum ada. Oh Amerika belum ada, tapi di Jepang. Si Song pernah mau tapi nggak jadi. Si Hakim Iya. itu Amerika. Susi Hasim karena Hasim. Iya. Amerika. Tapi nggak jadi balik lagi ke Indonesia karena nggak mumpuni. Oh iya. Nah di Jepang. Di Jepang pernah ada tawaran di Jepang. Cuman nggak boleh sama dia. Ya. Jadi faktor di Indonesia itu ada beberapa faktor. Guys. Jadi di Indonesia itu ada beberapa faktor. Misalkan faktor yang tidak bisa menjadi profesional di luar negeri itu adalah faktor keluarga, faktor misalkan sekolah di Indonesia yang tidak mengizinkan, atau faktor lain yang misalkan dukungan eksternal, misalkan pemerintah, atau faktor sosial, Finansial soalnya ya. ya gitu. Nah sebenarnya itu yang akan menjadi harapan bagi pemain-pemain Indonesia untuk kedepannya bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Iya betul. Untuk pencapaian ke puncak tuh seperti itu. Nah gitu guys, jadi harapan realnya ya, Mike sendiri juga menginginkan ada sebuah jenjang atau grade atau jalan buat para atlet yang ingin berkarir di kancah luar negeri ya, di negeri asalnya ini Istilahnya jadi pemain profesional lah. pemain profesional. Kalau misalnya di kita mah mungkin sepak bola tapi timnas ya. Ya, kalau misalkan jadi disewa sama klub luar negeri misalkan. Misalnya kita jadi ada transfer gitu ya. Ya. Jadi misalkan kalau Indonesia ada kerjasama misalkan dengan yayasan baseball Jepang lah untuk merekrut pemain di Indonesia, pemain bagus. Nanti dibawa ke Jepang, disekolahin di sana atau dikhususkan di sana selama 3 bulan dulu. Nah tapi untuk pertama kursus tersebut di Indonesia misalnya sama sekolahnya nggak diizinin karena sekolahnya belum selesai, atau finansial, atau misalkan orang tua tidak mengizinkan karena misalnya Jadi maksudnya ada sebuah sistem. ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi pemain Indonesia itu seperti itu. Ataupun kalau bisa misalkan pada saat di sana dia masih keterikatan sekolah di sini. Iya betul. Ya mungkin harapan terbesarnya adalah adanya sebuah sistem yang bisa
mensupport ya, Ya. mensupport para pemain untuk melanjutkan profesi ke profesionalismenya, Ya, ke betul. profesionalismenya ke jenjang yang lebih tinggi ya, maksimalnya mungkin ke Amerika mungkin ya, ke Amerika dan bisa settle di sana ya. Ataupun ke Amerika juga ibaratnya jadi pemain profesional, karena memang kalau udah jadi pemain profesional mungkin di negara manapun pasti Bakal dia dicari ya, betul-betul. kalau tertingginya nggak di Amerika aja sih masalahnya, Di Asia juga bisa. di Asia juga bisa gitu. Karena memang untuk di tingkat Asia juga masih rame untuk kompetisi liga baseball tuh, kayak Korea, Jepang juga masih yang rame di Asia tuh liga tuh bisa. Kalau MLB masih paling tinggi itu karena memang komersialitasnya masih tinggi gitu kan, karena wah bener-bener komersil banget gitu kan. Tapi kalau misalkan di Asia, tingkat Asia tuh ada Jepang, Korea, dan Taiwan, Cina, Taiwan itu udah bagus gitu. Buat Indonesia mah mungkin Udah. ke sana juga Udah oke. udah oke. Mau Oke. support dari Indonesia Belum ada gitu. Nah, itu mungkin harapan Mike ya sebagai seorang pemain baseball adalah adanya sebuah sistem yang bisa mensupport para pemain bisa melanjutkan atau mendapatkan sebuah situasi yang lebih baik aja ya, lebih profesional, lebih bisa menyajikan lah ya, bisa menyajikan. Selain juga kompetisinya, wah itu sebenarnya jadi ribu ngobrol Ya, jadi berat. berat soalnya wah itu kompleks tapi Cut. itu sudah di luar wilayahnya seorang pemainnya, soalnya banyak stakeholder yang harus dibahas. ya harus terkait nah ya. Ya. Jangankan baseball ya, main Masih bola oge nya cabur lain juga masih banyak. benar-benar. Tapi untuk tadi kayak misalnya Jepang, mungkin sasarannya ke situ dulu mungkinnya untuk para pemain Indonesia yang bisa ke sana itu udah effort banget. Jepangnya udah bagus, udah narik pemain, 3 pemain dikhususkan di sana. Dia menjadi pemain yang lebih baik. Pada saat baik lagi tuh harusnya jadi pemain profesional, tapi malah jadi enggak ya standar gitu. nyata puguhnya. Banyak jadi- sih pemain Indonesia yang pernah ditarik sama Jepang. Sebenarnya itu adalah tahap awal untuk nanti menjenjang ke profesional. Oke guys, udah nggak terasa, nanti mungkin lain kali juga kita bisa lebih membahas lebih dalam lagi masalah soft baseball ini ya. Aku juga mau nanya tadi baseball sama softball tuh, tapi kayaknya lain kali aja lagi ya. Nah, kata-kata terakhir dari Mike untuk para pemain yang lain, kata-kata apa ya, kata-kata terakhir untuk baseball Indonesia atau para klub yang ada di Indonesia. yang pastinya lebih maju lagi lah ya Indonesia. Indonesia lebih maju lagi, para pemainnya lebih serius lagi, lebih termotivasi lagi, walaupun banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya, tapi yang penting adalah kompetisi aja. lebih fokus lagi, lebih kompetisi biar main disiplin terus. lagi, terus kompetisinya juga lebih banyak ya. Liga Liga ya. Ya. Itu guys. Oke, senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama pemain terbaik tingkat nasional baseball. Guys, selamat ya. Sip. Semoga sukses terus Siap. dan cita-cita yang dicapainya, cita-cita yang ditargetkannya tercapai. Sip. Oke, salam olahraga. Jabar kayak ini. Jabar Kahiji. Nah itu Jabar Kahiji. Sip. Kata Pak Ridwan, jadwal Kahiji.